Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik, NPM 700, kelas 5A, mata kuliah PB2. Pada video ini saya akan membuat sebuah prompt pada aplikasi NetBand, yang dimana terdapat tombol simpan, tombol edit, dan tombol hapus, dan fasilitas pencarian. Jadi database yang saya gunakan adalah kepegawaian, lalu tabel yang dipakai adalah dpegawai. Ini adalah vervet yang saya pakai, ada 6. Ya, langsung saja. Sebelum membuat frame, yang pertama-tama harus dipersiapkan adalah metode pada kelas, yaitu untuk simpan. Ini adalah coding untuk simpan metodenya. Jadi kita nanti di frame tinggal memanggil simpan. Dan untuk edit itu saya beri nama perbarui G. Oh bukan, ini tabel satunya. Yang saya gunakan adalah perbarui P. Ini adalah coding untuk perbaruan atau edit data. Dan yang ketiga adalah hapus. Untuk yang terakhir, yaitu pencarian, itu nanti langsung pada tombol di frame, jadi tidak menggunakan metode. Ya, pertama-tama untuk membuat frame, klik kanan pada project, pada folder ini, lalu pilih Gframe, lalu beri nama frame, misalnya form pegawai, finish. Prompt sudah berhasil. Lalu untuk menampilkan formnya, kita masuk ke bagian aksi di sini. Bagian sini kita edit menjadi nama form yang baru kita buat, form pegawai. Lalu kita coba jalankan. Nah, prompt yang kita buat sudah muncul. Untuk selanjutnya membuat tabel, masuk ke bagian prompt yang dibuat tadi, kita cari tabel, kita letakkan di sini. Untuk mengisi data pada tabel, pertama-tama bagian source, pertama-tama kita mengisi titel-titelnya dengan sebuah coding. Jadi pertama-tama itu ada di Japak. Kita impor dulu. Default tabel model kita tutup dengan titik koma. Jadi yang perlu diimpor itu ini. Pakai bintang.
ini salah, default. Lalu kita panggil default table model, lalu kita beri nama misalnya model tabel P, lalu kita beri di sini untuk kelasnya misalnya kolom tabel P. Lalu kita buat public void-nya. Kita buat public void dengan nama kolom tabel P tadi. Lalu buka kurung kurawal, ntar otomatis ada penutupnya. Lalu kita panggil model tabel dari default tabel model tadi dengan new, lalu default tabel model. Lalu kita ubah variabel pada ini, pada tabel yang ini. Variabelnya misalnya tabel P. Lalu kita panggil tabel P save model. Ini ya sudah selesai. Lalu kita masukkan kolom-kolomnya, model tabel P add kolom. Kita mau apa, misalnya tadi saya menggunakan net. Kita coba dulu jalankan. Nah, sudah berisi NAP. Lalu sisanya kita tambah sampai yang dari tabel tadi, dari database. Ini ada 6. Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan golongan. Kita gunakan copy paste di sini biar cepat. Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, terakhir golongan. Setelah golongan, lalu kita tambah lagi model data P, di situ data get, data vektor, lalu remove all. Mana? Oh, fire data check, tabel data check. Lalu kita coba jalankan. Nah, sekarang datanya berhasil, untuk titel-titelnya sudah ada. Lalu selanjutnya untuk mengisi data-data di dalam sini, caranya menggunakan tree.
registry, salah, kontrol spasi supaya ada ininya, connection, lalu koneksi, sama dengan new. Konfig kepegawaian, buat koneksi, statement, stmt sama dengan koneksi, data statement, result, set, hasil, stmt, execute query, ini kita pilih tabelnya, kita panggil tabelnya di sini, yaitu select bintang from dari tabel di pegawai. Tadi nama tabelnya adalah di pegawai, tabel di database. Setelah itu kita gunakan perintah while. While ini ganti jadi hasil. Next, objeknya data sama dengan new objek. Lalu kita isi ada berapa datanya, maksudnya ada berapa, ada 6 kan, 1 sampai 6, berarti kita masukkan 6. Dari 0 ya, hitungannya dari 0, jadi ada 0 lalu sama dengan hasil, get string, get in, saya menggunakan in ya, lalu need. Jadi untuk nip saya menggunakan string, untuk nip saya menggunakan integer. Lalu untuk yang selanjutnya menggunakan string, get string. Ini ganti 1 sesuai urutan. Ini nama, kita gunakan copy paste lagi di sini. Nama, tanggal lahir, EGL lahir, JK jenis kelamin, golongan, alamat golongan.
Ini kita urutkan 2, 3, 4, 5. Karena dihitung dari 0 maka cuma ada 5. Lalu model tabel P, Ctrl data. Hasil titik close stmt close. Di sini kita beri G option, lalu kita tambah dulu di sini. Japox. Oh ya, swingnya. Oke. Action pen. Lalu apa ya, lupa nah. Option so messenger so dialog kita ganti 0 di to string. Lalu kita coba. Nah, sudah muncul datanya. Lalu selanjutnya menambahkan tombol simpan. Pertama kita tambahkan button. Ini untuk simpan ya buttonnya. Mana? Unit expert kita tambah 6 untuk npm. Jadi ini untuk NP, untuk NIP, untuk nama, untuk jenis kelamin, untuk tanggal lahir, untuk jenis kelamin, untuk alamat, dan untuk golongan. Selanjutnya kita masuk ke button simpan. Ya, untuk button simpan kita klik kanan, lalu kita open, lalu button. Di sini kita masukkan codingnya. Cukup memanggil metode dari kelas dari pegawai sini. Nah, metodenya. Nah, metodenya ini. Lalu cukup kita panggil. Salah. Mouse-nya agak error, mouse-nya error. Klik kanan, lalu open, mouse clicker. Kita masukkan codingnya di sini. Pertama kita cocokkan dulu text field-nya ini pada button ini. Caranya int lalu apa nih, lalu kita panggil give text field-nya, give text field ini 1 berapa? Oh 2.
JText 2. Lalu value of salah, ini integer dulu. Integer, lalu value of, karena itu integers terlalu ribet ya. JText part 2, lalu get text, tutup kurung. Nah, setelah nip ini agak mudah karena menggunakan string, cara lebih singkat codingnya karena cuma string. Nip nama sama dengan, langsung ke JText-nya, JText part 3. JText part 3 ini untuk nama, ini untuk nip, ini untuk nip, ini untuk nama, ini untuk jenis kelamin, tanggal, ini untuk jenis kelamin, ini untuk golongan, ini untuk alamat, ini untuk golongan. Jadi sesuaikan urutan. Langsung get text. Nah, lebih singkat kan dari integer tadi. Kita coba copy paste aja biar cepat. Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan. Kita ganti tanggal lahir, JK atau jenis kelamin, karena di tabel saya menggunakan JK. Lalu ini alamat, ini golongan. Ininya kita ganti sesuai 4, 5, 6, 7, pas 7 ya, pas 7. Oh, ada ketinggalan, kita di sini menggunakan tree ya. Cacat, ininya pindah ke bawah. Nah, lalu kita panggil metode dari ini, dari kelas di sini. New simpan. Oh, bukan, kita panggil dulu anunya. Nah, ini ya, pegawaian. Lalu kita panggil metodenya simpan p ya. Nah, udah. Habis itu kita supaya langsung muncul di tabel. Loh. Supaya langsung muncul di tabel, langsung aja kita tabel P. Oh, bukan, model tabel P. Ini supaya seperti merefresh tabel. Jadi saat dimasukkan simpan, datanya langsung muncul, tidak harus di close dulu. Kita tambah ya biar ada tulisan, pakai G option, dialog message, so no, data berhasil disimpan, dan bila gagal cukup ditaruh di sini. Ini apa? Salah. Model tabel P. Oh, nama kolomnya. Nih. Lalu kita jalankan
lalu gunakan untuk jalankan, lalu gunakan tombol simpannya. Misal, oh ini sudah ada net, jadi jangan sama ya. Net ini ibaratnya seperti primary key, jadi jangan ada yang sama, kalau sama ntar error. Ini dua yang tidak ada di sini ya, dua namanya misalnya saya, tanggal lahir 12/12/93, untuk jenis kelamin laki-laki, alamatnya Banjarbaru, golongan misalnya golongan 2, simpan, data berhasil disimpan, masuk. Ini saya net 2 begini. Jadi ini adalah tombol simpan. Untuk selanjutnya yaitu tombol hapus. Oh bukan, edit dulu, setelah edit baru hapus. Ini kita kasih nama simpan. Lalu untuk tombol kedua atau button kedua, nah ini maksudnya error ya, klik kanan, perbarui atau edit ya. Pertama-tama untuk perbaharui itu ada di waktunya hampir habis. Jadi pertama-tama pada perbaharui ini, tunggu lihat dulu ya, masih merekam. Jadi pertama-tama untuk perbaharui ini yaitu pada tabelnya. Jadi saat diklik di bagian tabel, datanya muncul di sini di text fieldnya ini. Jadi supaya bisa langsung diedit di sini, lalu kita klik perbaharui, lalu datanya berubah. Caranya untuk jadi pertama-tama kita buat coding dulu supaya data yang di sini terpanggil untuk ada di sini. Klik kanan, open, mouse, klik kanan. Lalu kita tambah codingnya. J export 2, set text string, string file of. Lalu kita tulis tabelnya. Tadi tabel apa? Tabel P. Lalu get, kalau add, lalu kita panggil lagi tabelnya, tabel P. Di sini kita tulis get, oh bukan begini, get select, get selected row. Lalu kita tulis sesuai urutan ya, 0, mulai dari 0. Kita cukup menggunakan copy paste di sini. Kita sesuaikan 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita pakai. Nah, coba klik ini. Nah, datanya sudah tampil di sini. Berarti memanggil data dari tabel sudah berhasil. Untuk selanjutnya yaitu memberi tabel perbarunya sudah ya. Jadi untuk selanjutnya kita memberi kode pada tombol perbarui.
Jadi untuk menambahkan tombol perbaharui itu klik kanan pada tombolnya, event mouse clicker, masukkan codingnya di sini. Caranya hampir sama dengan simpan, itu tree. Kita cocokkan juga dengan text feltnya, text felt ya. Yang ini fungsinya untuk need, artinya untuk text felt 2, nama untuk text felt 3, dan seterusnya. Setelah ini lalu langsung panggil metodenya. Metodenya ada di sini ya, pegawaian, lalu kita cari perbarui P. Ini perbarui P. Jadi ini coding untuk simpannya, kita cukup memanggil ini pada ini, perbarui P. Kolom tabel P sama ya, hampir sama dengan simpan, cuma diganti ininya, metodenya cuma diganti. Lalu kita tambah data berhasil dirubah, kita cukup copy yang ini. Data berhasil diperbarui. Data gagal diperbarui. Ya, langsung coba. Langsung kita coba. Jadi pertama-tama itu kita yaitu diklik dulu data yang mau dirubah. Misalnya saya mau yang nama saya ini. Nah, datanya masuk, yang tadi coding yang memanggil dari tabel sudah masuk, lalu coba sayanya ganti dengan aku. Lalu klik perbarui. Nah, data berhasil diperbarui. Sayanya sudah berubah jadi aku. Tombol perbarui sudah berhasil. Untuk selanjutnya tombol hapus. Tambahkan tombol hapus di sini. Hapus. Ke kanan event seperti biasa. Mouse clicker. Nah, lalu mana tadi? Ini agak panjang codingnya karena menggunakan seperti pertanyaan yang seperti apakah Anda yakin, yes atau no. Nah, seperti itu. Objek di option pen, di option G option. Berarti tulis manual optionnya. Ya, tidak. Di option pen. Option dialog. Ini pertanyaannya, hapus data maksudnya gitu.
kita geser ke bawah biar lebih mudah. Ini konfirmasi untuk judul dialognya muncul. Konfirmasi hapus data. Lalu ke bawah lagi. G option. Yes, no option. Lalu ini mulai sini. Di option lagi. Question. Lalu pilih no. Option. Lagi option. Masukkan 1. Lalu kita beri perintah if 1 sama dengan ini bukan 1. Kita panggil tabelnya tadi, tabel P. Get select row. Selected row. String. Kita variabelnya string kode. Lalu kode sama dengan string value of. Get value add. Kita ganti add ini. Lalu apa lagi ya? Sudah selesai. Oh ya, panggil variabel, panggil metodenya. Salah. Tree. Wah, ini salah nih. Ketinggalan. Kita panggil metodenya new gawayan, ini kelasnya. Metodnya dari sini, metode hapus. Mana hapus? Nih, hapus P. Udah. Lalu kita beri pertanyaan juga, sama seperti tadi, ini pakai caption. Bukan pertanyaan, ini keterangan maksudnya, apakah data berhasil atau gagal. Dihapus. Nah, saya lalu jalankan. Saya mencoba menghapus
nama aku NIP 2. Nah ini tadi yang kita buat, konfirmasi data hapus data, pilih ya atau tidak. Ya, data berhasil dihapus. Oh ada yang salah nih, data nggak hilang. Salah di mana? Get value x no string kode int x tambah p sama string 0 if n sama dengan 0 option di option definition yes no caption post data post no aplikasi atau tidak int integer hapus P new kepegawaian, hapus P kode. Steam apa ini? Coba jalankan ya. Datanya sudah hilang. Oh jadi tadi masalahnya bukan kesalahan coding ya. Jadi begini, misalnya ya tambah dulu ya, coba tambah dulu. Misalnya tadi 3, namanya kamu. Nah tanggal lahir 12/12, terus jenis kelamin laki-laki, alamat Banjar Baru, golongan 2 ya. Terus kita simpan dulu. Nah data masuk. Lalu untuk hapusnya tadi ini kamu, coba saya hapus. Nah datanya nggak hilang, tapi setelah dijalan ulang ini close dulu, lalu kita buka lagi. Nah datanya hilang, jadi seperti tidak terperbarui gitu ininya, tabelnya. Caranya untuk perbarui itu bisa diambil di sini, ini kolom tabel P, seperti refresh, taruh di bawah sini. Coba lagi. Misalnya kolom 12 laki, alamat
pelitan gulungan 2 1 depan ya. Sekarang saya coba hapus. Nah, data sudah hilang. Jadi permasalahannya tadi bukan kesalahan pada coding ya, cuma ada yang kurang yang membuat tabelnya tidak maksudnya terreset seperti terpersegar gitu ya. Sudah ada simpan, perbarui dan hapus. Yang terakhir cari, tambahkan dulu kolom carinya di sini. Kita ganti variabelnya jadi cari, lalu kita beri tambah button cari. Jadi untuk caranya, klik kanan pada button cari, open, mouse klik. Caranya hampir sama ya dengan menambah tabel. Kita ambil coding di atas saja, mulai dari sini. Cukup copy yang ini ya, biar lebih hemat waktu dan hemat energi. Lalu statement buat string scale, kita pilih variabel, kita pilih data yang mau dicari, select bintang dari dari pegawai, karena dari tabel di pegawai di mana, where. Jadi yang mau saya cari di sini cuma 2, yaitu name dan nama. Jadi sini nama, next persen, lalu kita cari variabel ini. Cari ini adalah variabelnya ini ya, text field untuk teks apa ya maksudnya, untuk pencarian gitu, untuk kolom pencarian, variabel untuk kolom pencariannya. Git plus persen lagi, bawah ya biar lebih nyaman. Or, nah ini yang kedua, or name, jadi nama. Jadi yang ini tadi untuk nama, ini untuk name, sama ya. List cari maksudnya text plus apalagi ya, result set hasil
HTML exclude query scale, gunakan while lagi. Iya, hampir sama ya dengan pembuatan untuk menampilkan data tadi, hampir sama, karena cari ini juga menampilkan data ya, tapi cuma khusus data yang dicari, bukan semua. Kalau untuk menampilkan data yang awal tadi itu untuk semua data, jadi karena hampir sama, cuma dibedakan di sini. Ya, hasil sama model ability retro data Jack. Hasil get string. Satu. Tadi ada 6 ya. Jadi kita buat 6. Dua, 3, 4, 5, 6. Tutup kurung, lalu tank. Iya, pari salah di mana? Oh, salah di sini. Kebanyakan tutup kurung. Kita coba hapus dulu ini. Sini sudah salah. Ini tutup kurung yang ini, terus ini, terus try. Well, udah. Atro. New Jack. Hasil get string, hasil get string, lalu masukkan koma. Tiga, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6, ada 6 ya. Lalu untuk kurung perawa, kurung
tabel. Tabel pinus. Tunggu, tadi apa ya nama tabelnya, nama variabel ini? Tabel P. Ini salah di mana? Tabel P. Nah, terlalu banyak tutup kurung. Set model tabel P. Ya, udah selesai. Coba kita coba. Jadi mencarinya menurut nama atau nip. Misalnya mencari wajib. Nah, muncul wajib. Misalnya mencari nip nomor 1. Nah, berhasil 1. Jadi sudah selesai membuat form, tinggal merapikan dan memberi teks di sini menggunakan label. Misalnya ini. Misalnya nip dan seterusnya. Lalu merapikan tempat-tempatnya supaya lebih bagus. Begitu. Demikianlah video dari saya tentang membuat form yang isinya ada tabel, ada simpan, perbarui atau edit, hapus, dan pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.